Apa sih lawannya cinta sebenarnya? Apakah lawannya cinta itu benci? Yang ketiga, jangan pernah membandingkan istrimu atau pasanganmu yang sekarang dengan pasanganmu yang dulu. Sebenarnya apa sih Mbak Novi? Gimana sih rumah tangga itu dikatakan toksik? Luka perselingkuhan itu tidak mudah sembuh ya. Baju lo ya cetar ya Bu. Iya. Kita mirip loh. Kita sebenarnya ya bisa ya. Bisa hampir senada. Kita kan nggak janjian ya hari ini ya. Janjian banget. Oh, bisa ya. Emang karena kita itu sehati, lu tapi tidak sebodi. Tidak sebodi, tapi sehati. Lu habis show di mana? Gue habis show di mana? Iya, ya? kita habis ngasih insight lewat obrolan. Oke lah. Kalau bawaan yang lihat lu tuh kadang-kadang ya gue pengennya tuh curhat gitu. Jadi ke tong sampah begitu. Ya, jadi emang begitu sepertinya ya. Apalagi curhat kaitannya tentang rumah tangga karena berat. Nah berat. Kenapa? Karena gue nggak mungkin curhat rumah tangga sama orang-orang asal sembarang orang. Oh iya. Even itu keluarga, apalagi orang tua gue tidak pernah. Betul. Jadi bawaan yang ngelihat muka lu ya, kayak mau curhat kayak gitu kan. Terkhusus rumah tangga. Terus kalau lu curhat ke gue curhat ke siapa guys? Kayak gitu kan. Jadi ya lu curhat ke gue balik. Jadi kita curhat-curhatan gitu kan. Tanpa bill ya. Nggak usah ya. Nah, jadi memang persoalan tentang rumah tangga itu kan sangat kompleks ya. Yes, dan sangat menarik untuk dibahas. Sangat menarik dan tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Meskipun kadang memuakkan. itu lagi ya. atau topiknya gitu lagi kayak gitu kan. Tapi itu terus terjadi ya, gitu. Ya, betul. Jadi ya makanya selalu untuk menarik untuk selalu kita bahas. Betul banget. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang relationship ya, jadi yang hubungannya dengan pasangan. Oke. Suami dan istri ya. Itu kan kayaknya yang ya lagi-lagi kita kalau bicara ideal kan bayanginnya punya hubungan berpasangan suami istri yang harmonis, saling membahagiakan. Yang baru kita senyum aja suami udah tahu maksudnya kita apa. Maksudnya. Itu suami apa dukun? Nah, suami apa dukun? Terus yang kayaknya semua tuh sudah ada gitu. Tanggung jawab suami kayaknya seolah-olah ya. Terus kemudian nanti rumah rapi, anak udah cakep-cakep, anak udah tanggung jawab. Jadi seolah tuh kayak itu tuh udah yang apa ya? Udah yang mindset kita banget bahwa rumah tangga itu ya harusnya seperti itu. Harusnya aku yang di sana. Oke. Tetap ya, suara sumbang nggak masalah. Nggak masalah. Bahagia. Tetap dong. Karena menyanyi itu membuat kita bahagia. Jadi kita orang lain mau seneng, lu kayak gitu kan. Penting kita dulu jadi baik lagi. Nah, balik ke rumah tangga. Jadi memang soalnya gini. Rumah tangga itu pasti semua orang memasuki mahligai rumah tangga itu adalah dengan niat yang baik, saling membahagiakan, terus punya mimpi-mimpi, pengen punya ini, pengen punya itu, mau punya anak berapa, pengen punya anak yang seolah idealnya nanti punya sepasang anak misalnya, nanti yang kembar kayak yang apa kayak gitu kan. Tapi begitu masuk ke pernikahan itu berjalanlah waktu 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah itu ternyata kompleks sekali rumah tangga itu ya. Jadi yang kita pikirkan tadinya ngakak kalau ngomongin rumah tangga jadi yang kalau kita pikirkan tadinya oh indah itu kok ternyata tidak seindah itu, bahkan tidak seindah drama Korea kalau pernikahan itu. Tidak seindah ini loh sendiri pikiran kita sendiri. Soalnya kadang imajinasi itu yang kita ciptakan sendiri. Betul. Tapi begitu kita terjadi kita tuh kaget. Gitu. Makanya dibilang apa kalau habis menikah? Welcome to the jungle, bro and sis. Oh, bukan welcome to the ini ya hell ya, bukan ya. Tapi jungle. Welcome to the jungle, bro and sis. Nah, jadi memang
di sini mungkin kita bisa jadi pembelajaran juga nih. Kita mau coba ngobrol-ngobrol, kita kasih insight buat teman-teman di sana, baik yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang mau akan berumah tangga. Ya. Contohnya kalau kita nih ada yang mau berumah tangga, contohnya ada tim kita nih ada Mas Imron. Iya. Jadi ini tolong disimak juga baik-baik gitu ya. Betul. Karena ini bukan untuk konsumsi yang sudah berumah tangga saja, tapi yang akan mau berumah tangga. Tapi jangan membuat takut untuk menikah ya, jangan. Bro. Ya. Tapi kalau aku udah nikah jangan terus mau nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya, Bro. Kayak gitu. Tapi kalau sanggup dan sanggup adil ya nggak apa-apa. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang idealnya relationship berpasangan suami istri, tapi kita di sini lagi mau bahas tentang yang toxic relationship-nya, Say. Karena kita juga ngelihat banget di sosial media bertebaran, berhamburan berita-berita seperti itu. Bahkan di lingkungan kita terdekat sendiri juga sama. Tetangga, teman, ceritanya sama. Lagi-lagi perselingkuhan. Lagi-lagi KDRT. Lagi-lagi KDRT. Ya, lagi-lagi dikekang yang nggak boleh kemana-kemana. Ya, seolah-olah dulu bisa melanglang buana kemana-mana, bisa eksistensi dirinya ini dan sekarang harus di rumah saja jadi ibu rumah tangga dan itu tertekan. Terus ada lagi yang kayaknya tuh baik gitu ya, memanipulasi keadaan gitu pasangannya. Jadi nanti udah istrinya atau suaminya marah, udah kayak bete, terus nanti tuh pinter tuh kayak seolah terima maaf, saya tuh gak masuk gini-gini. Akhirnya dia ngerasa, oh ternyata pasangan gue baik gitu ya. Ternyata pasangan gue baik, gak apa-apa. Tapi habis itu besok curhatnya itu lagi. Jadi gue berteman bertahun-tahun, isinya sama semua kontennya kalau curhat. Gue mau curhat, kalau ini lagi deh gue bosen ya, gitu kan. Emang laki lu begitu. Terima kalau mau terima bertahan, gak terima lu lepaskan ya gitu loh. Tukang tambah kayak gitu. Kalau retur tukang tambah ya. Tambah bisa kagak ya kayak gitu kan. Bisa kembalikan. Atau disewa gitu kan, penyewaan. Nah itu kan nih jadi permasalahan seperti itu. Jadi artinya bahwa sejauh mana sih kita tuh melihat bahwa rumah tangga kita tuh sebenarnya sudah tidak sehat. Ya, bahwa kita berhubungan pasangan tuh ternyata sudah tidak sehat. Dan itu sering sekali tidak disadari. Bahkan kekerasan, misalnya sikap-sikap yang akhirnya membuat kita tidak bahagia dan kayaknya tertekan itu seolah dianggap wajar karena misalnya ya inilah rumah tangga. Ya inilah berpasangan. Inilah aku, terimalah. Dan yang paling penting adalah dan inikah cinta. Inikah cinta itu orang kalau udah baper, udah bucin, udah susah melihat mana yang toksik apa yang enggak. Apa sih lawannya cinta sebenarnya? Apakah lawannya cinta itu benci? Tidak. Oh tidak. Lawannya cinta itu tidak peduli. Tidak peduli. Jadi lawannya itu bukan benci ya, bukan. I don't care. I hate you. Jadi kalau orang berpikir lawannya cinta itu benci, tidak. Lawannya cinta itu sebenarnya apa? Tidak peduli. Tidak peduli. Ya, sakarapmu. Sakarapmu. Sak pola-polamu mau menjempalin, jungking, mau kanan, kiri, utara, selatan. Nah, itu lawannya cinta. Dan ketika itu sudah terjadi dalam sebuah hubungan relationship dalam rumah tangga, sudah. Akhirnya rumah tangga itu akan flat, hambar dan ya mau dipertahankan untuk apa? Yang lagi ngehit sekarang nih, ada salah satu artis gitu kan yang sudah berumah tangga sekitar 10 atau 12 tahun berpisah hanya karena masalah, bukan hanya sih, tapi itu buat aku luar biasa itu loh, silent treatment selama 12 tahun. Bayangkan aja, rumah tangga suami istri silent treatment 12 tahun. Silent treatmentnya gimana Mbak? Emang nggak pernah ngomong. Jadi ketika ada masalah, suami ini abaikan, nggak nganggap dan diam. Pada akhirnya istrinya jengah. Ya kan, jadi kalau silent treatment kan ibaratnya kayak ngambek gitu kan ya. Jadi ngambek didiemin tapi nggak diselesaikan masalahnya gitu kan. Atau mendiamkan semua, pada akhirnya numpuk dan ini akhirnya 12 tahun akhirnya dia memilih untuk berpisah. Ya kan, dan ketika istrinya berani untuk menyatakan pisah, meminta untuk pisah, suaminya shock, ya kan, dan suaminya menangis dan masih berharap untuk kembali walaupun dia akhirnya aku akhirnya mau melepaskan istriku karena memang selama ini dia tidak bahagia dengan aku dan itu kesalahan aku. Aku pun acungi jempol untuk yang suaminya. Yang kayak gitu. Iya kan. Nah itu luar biasa. Oke, kembali ke toxic relationship dalam hubungan pernikahan suami istri gitu kan. Seperti apa sih hubungan atau pernikahan suami istri? Gejalanya seperti apa? Yang paling enak adalah apa? Dalam rumah tangga, ketika kita menikah, memutuskan untuk menikah, indikator bahagia itu apa? Meskipun bahagianya setiap pasangan tuh beda-beda. Beda-beda, betul. Ya kan? Indikatornya apa? Kalau aku melihat apa? Ketika kamu menikah,
Kalian berdua yang tadinya aku dan kamu menjadi kita, itu sama-sama bertumbuh seiring sejalan. Itu indikator sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Artinya apa? Saling support, saling ngerti, saling memahami, saling. Dalam rumah tangga itu apa? Saling. Ya kan? Tapi sesaling-salingnya tetap jadi diri sendiri kan? Tetap Oh bisa, iya, kan? jangan pernah kehilangan jati diri ya. Di dalam pernikahan, makanya nih, aku nih mau dipanggil dengan nama suamiku, suamiku Faidillah ya. Cukup Faidillah, nggak ada yang lainnya kayak gitu kan ya. Yuk. Satu aja nggak habis Bu. Kayak gitu kan. Cukup. Aku mau dipanggil namaku Bu Faidillah ketika itu berurusan dengan kantor. Iya. Selain dengan itu, aku selalu bilang panggil namaku dengan Novi. Why? Karena aku nggak mau kehilangan jati diriku. This is me, Novi. Iya kan? Dan aku nggak mau ada embel-embel belakang namanya Novi Resminingrum Faidillah Kurniawan. No, nggak mau. Ya cukup panggil aku Bu Faidillah di kantor. Di urusan apa ya? Hal-hal yang urusan pekerjaan lah, pekerjaan suami. Oke. Tapi di luar tidak ada yang pernah manggil aku Bu Faidillah. Selalu Novi. Mau di lingkungan kampung pun, di RT ku, di perumahan, aku tetap dipanggil Mbak Novi. Dan aku meminta bahwa itu this is me, this is my identity, kayak gitu kan. Pentingnya tidak kehilangan identitas. Ya. Tapi terserah ya, itu keputusan masing-masing. Tapi itu aku seperti itu. Iya memang. Dan itu kesepakatan dengan suami, oke ya, kesepakatan dengan suami. Boleh aku tetap dipanggil dengan namaku. Aku nggak mau merubah semua identitas aku. Jadi yang si saling-saling tadi, yang si aku, kamu jadi kita, jadi kami, itu tapi tetap jati dirinya tolong diperhatikan. Jadi jangan sampai kita jadi orang lain kan gitu. Betul. Ingat ya, ketika dalam kita menikah itu kan dua pribadi yang berbeda, dijadikan satu, ya kan, nggak pernah ada hubungan darah, ya kan, nggak pernah ada hubungan apa-apa, tiba-tiba jadi satu dalam satu ikatan pernikahan atas nama cinta itu tadi. Ya, jadi kan sebenarnya ketemunya di tengah kan memang perbedaan ya. Jadi memang kalau sebelum menikah itu, misalnya pacaran dulu itu kita juga udah berantemnya itu udah banyak ya sebenarnya. Tapi kalau sudah menikah itu beda. Jadi kalau udah menikah itu kayaknya dulu pernah berantem tapi berantemnya udah beda. Ya terus jadi ya gimana ya, kalau melek mata tidur ya kan ketemunya besok aja. Ya, terus kayaknya pertama sorry ya, kalau waktu itu kan kayaknya menunggu, kalau pacaran tuh kok nunggu banget waktu nunggu malam minggu. Sekarang semua rasanya malam minggu ya, ketemu dulu. Terus kan akhirnya ada jenuhnya juga tuh. Mulai dari situ akhirnya muncullah ini lagi apa tuh namanya, kayak menuntut gitu loh saya. Jadi bisa nggak sih kamu tuh kayak bapakku misalnya, atau bisa nggak sih sayang kamu tuh kayak mamahku kalau masak tuh kayak gini-gini. Nah itu akhirnya mulai ada begitu-begitu. Tuh riak-riak asmara itu ya. Bahasa gue riak-riak asmara. Makanya ketika dalam pernikahan tadi bertumbuh ya. Yang pertama tadi adalah bertumbuh bersama. Yang kedua, please dong, jangan pernah mengcompare pasangan kita dengan siapapun. Pun itu dengan ayahmu, dengan ibumu, ya kan, dengan kakakmu, apalagi dengan mantan pacarmu. Nah, itu. Atau lagi misalnya mungkin itu pernikahan yang kedua, pernikahan yang ketiga, jangan pernah membandingkan istrimu atau pasanganmu yang sekarang dengan pasanganmu yang dulu. Itu namanya kamu ngegali lubang kubur pernikahan kalian sendiri. Aduh, istilah gue. Aduh, ngomongin demit, padahal gue tuh takut loh sama demit. Mereka gak jadi nikah gabung. Ya tadi yang kedua kan nih, yang pertama tadi adalah apa tadi? Ya Allah. Berasa kayak ujian. Kaget kan dia dibilang begitu. Yang pertama adalah bertumbuh bersama, itu harus saling. Yang kedua, jangan pernah membandingkan. Jangan pernah membandingkan. Memang tapi kadang-kadang gini loh saya, maksudnya membandingkan itu kan tuntutan. Jadi ketika udah nikah itu misalnya mulai menuntut, itu bagian dari toxic relationship nggak? Kita menuntut, iya itu bagian dari. Jadi gini loh, ingat ya teman-teman di luar sana gitu kan, kita sebagai pribadi punya kelebihan dan kelemahan. Suami juga punya kelebihan dan kelemahan. Kita berasal dari dua keluarga yang berbeda. Ketika kita menikah, artinya itu keluarga kita, bukan keluarga orang tua kita, bukan keluarga mertua kita, keluarga kita. Standarisasinya dalam keluarga kita, begitu ya. Betul. Nah, kita harus tahu nih, mana yang bisa dilakukan oleh pasangan kita, mana yang tidak. Jangan pernah menuntut pasangan kita untuk menjadi seperti yang kita mau. Kalau kita sudah menuntut pasangan kita menjadi yang seperti kita mau, atau menjadi imajinasi kita, kayak gitu kan, artinya itu juga udah toksik. Ada toksik ya? Iya kan? Loh, sekarang gini, pasanganmu itu misalnya ya, dia tuh ahli di bidang ya kayak ini desa-desa depan kita ini ya, kru kita itu kan ahlinya memang megangnya kamera, ya kan, megangnya handphone, lighting gitu. Terus lu suruh megang pasanganmu itu bumbu dapur. Oh iya benar. Bantuin gue masak gimana sih Pak? Gitu kan. Iya. Ya
apakah nggak bisa? Bisa. Laki-laki juga bisa masak loh. Kan nggak ada namanya laki-laki tuh nggak boleh masuk dapur. Koki yang hebat, chef hebat, cowok loh, kayak gitu kan. Bisa bantuin, bisa, tapi jangan nuntut yang bisa jadi masakannya kayak si bapak yang biasa pegang lighting kamera disuruh masak, tiba-tiba lu tuntut sekelas masakannya chef, ya nggak bisa. Lo capek. Itu contohnya aja, tapi banyak contoh-contoh yang lain. Jangan pernah menuntut. Ketika kita dituntut untuk menjadi pasangan, kita dituntut untuk menjadi sesuai mau kita, Anda udah jadi toksik loh buat pasangan Anda. Nah itu kan sebenarnya. Itu kan. Jadi artinya kita bisa ngobrol dong ya. Misalnya gini, Pap, aku pengen kamu kayak gini-gini, kira-kira bisa apa enggak? Nah, itu beda. Itu negosiasi berarti bukan toksik ya? Bukan, itu negosiasi. Aku itu lebih suka kalau papa tuh kayak begini. Aku tuh lebih suka kalau mama kayak begini. Menurut mama gimana? Iya, gitu kayak gitu kan. Mama bisa melalui diskusi gitu kan. Sehat ya. Atau misalnya mama bisa, mama perlu dibantunya seperti apa? Kalaupun mama nggak bisa, coba deh mama bilang sama papa gitu kayak gimana. Diskusikan, komunikasi. Tapi tadi yang dibilang menuntut itu kan, kalau aku persepsinya menuntut itu one direct gitu loh. Iya benar. Kayak gitu kan. Pokoknya nggak mau harus, nggak mau tahu kayak gitu. Harus begini. Nah, harus lu punya gaji sebulan 3 digit tuh. Itu suami atau bankir kayak gitu kan. Cuman misalnya pokoknya kamu kalau pulang kerja harus langsung pulang ke rumah. Nggak boleh mampir kemana-kemana, bla 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 bla, panjang banget pesannya kalau mau berangkat kerja. Nah si suami ini padahal itu misalnya memang harus ada lembur dikit atau mampir sebentar ke rumah ibunya atau bagaimana, sampai di rumah udah ngomel-ngomel. Dan akhirnya suami memilih untuk gue bohongin aja, kalau ini lembur, diem aja, bilang aja lembur, padahal gue dari mana, napas ketahuan, rame, ribut. Ini kan sebenarnya kalau menurut gue si istri tuntutannya omongannya, ocehannya suami mau berangkat juga toksik, suami ngebohongin juga toksik. Sama-sama. Jadi toksiknya terjadi karena ada penyebabnya. Kayak gitu kan ya saya. Betul. Kan. Makanya kunci dalam rumah tangga itu kan adalah komunikasi. Kayak gitu kan ya. Kalau udah semua itu terjadi, aku rasa rumah tangga itu akan baik-baik saja. Kecuali ya kan, memang ada hal-hal di luar itu. Iya kan. Kalau tadi ketika aku juga menyinggung masalah perselingkuhan, apa itu juga toksik? Oh jelas, of course itu pasti kalau itu udah jelas banget. Itu jelas banget. Tapi kadang-kadang perselingkuhan itu terjadi itu bukan karena ada mau kita, secara kita rencana gitu, kita rencanakan nanti di pernikahan gue yang kelima gue mau selingkuh. Mah itu mah KDRT biar viral. Nah, kan muncrat gue ngomong viral. Kan nggak gitu juga. Terkadang hal-hal itu terjadi itu bukan dari awal loh, tapi ada hal-hal di tengah-tengah mungkin pernikahan. Improvisasi di tengah-tengah, ya arahnya ke arah yang toksik. Iya kan. Nah, terkadang tuh gini. Aku teman-teman, saya mau cerita ya. Ada salah satu temanku nih. Dia ini cowok, public figure lah, tokoh publik gitu kan. Karirnya keren kayak gitu kan, luar biasa lah gitu. Kalau mau bicara secara finansial juga dia sangat mapan gitu kan. Aku melihat figurnya dia itu, wah keren ya orang ini gitu kan. Pinter, cerdas, masih muda lagi. Terus aku mikir gini, mana ya istrinya kayak gitu kan. Dia kalau sama kita tuh bisa ngomongnya tuh bla bla apa gitu. Gue mau kenal dong sama istrimu kayak gitu kan. Oh boleh aku ajak. Tiba-tiba nih mudah-mudahan dia besok dia bisa ngeliat ini ya. Ntar gue dijitak kepala gue karena gue mau pengakuan sama dia. Tiba-tiba nih, Nov, aku mau ketemu nih, aku sama istri sama anak-anakku. Ya oke aku di sini gitu kan. Datanglah dia, jalan di bagian depan. Gue pikir guys, aku pikir gitu. Jadi aku sambut udah gak sabar banget sumpah. Aku sambut dia. Bang, gitu kan. Halo, itu istriku gitu kan. Aku kesana ya Nov ya. Aku lagi mau terima telepon. Iya. Aku kan bingung, mana istrinya? Gitu kan. Nah, ada perempuan di belakang itu dorong stroller sama 2 anak kayak gitu, 1 anak 1 stroller. Ya gue pikir tau nggak? Gue pikir dia baby sisternya kan. Oke. Begitu dia datang, hai Mbak, aku istrinya. Halo Mbak, kayak gitu kan. Terus ayo Mbak sini gitu kan, duduk sini gitu kan. Itu cuma dia, itu gue tadi pojok kaki. Oh ya, aku ngobrol kan sama dia. Nah, singkat cerita. Ketika dia pulang, gue ngobrol sama temen aku. Ya ampun, gue nggak nyangka loh kalau itu istrinya. Karena aku mau melihat bahwa suaminya ini tuh sosok yang menonjol banget. Iya, gitu loh, asik banget gitu loh. Istrinya kayak begini, cantik sebenarnya istrinya. Kenapa istrinya kayak baby sister ya gitu kan? Kenapa? Aku mikirnya begitu. Maaf ya, bukan merendahkan. Karena kala itu dia sedang membawa anaknya. Kan aku bingung gitu loh. Mana istrinya yang mana gitu kan?
oh disitulah akhirnya aku mengerti gitu loh. Why temanku yang ini gitu harus mungkin mencari pelarian di tempat yang lain, because itu yang terjadi. Makanya apa? Terkadang menjadi seorang istri atau menjadi pasangan itu tidak berlaku sebagai seorang sama perempuan ya, laki-laki juga. Kita harus menyeimbangkan posisi pasangan kita. Ya, itu untuk apa? Untuk biar pasangan kita itu nggak menjadi pribadi yang toksik atau jadi kadang-kadang toksik itu juga ada celah, ada peluangnya. Yes, of course. Itu maksudnya mau bicara itu gitu loh. Akhirnya aku begitu ketemu dia lagi, pantes bang. Gitu kan. Lu begitu kan. Aku nggak nyalain kamu, tapi aku juga nggak nyalain istrimu. Mungkin istrimu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Apakah kamu pernah berbicara pada istrimu? Itu aku bilang. Lu kok malah jadi ngebela istriku? Lu tidak. Kalau istrimu mau pintar bawa ke gue. Gue ajarin. Jangan. Kalau lu ajarin nanti. Nah kan elunya yang menciptakan itu semua. Aku bilang begitu. Bini lu cantik, bini lu pintar, gue tahu dia gitu kan. Tapi kenapa dia jadi diam? Lu nggak memberi kesempatan dia, bang. Aku bilang begitu. Lu nggak memberi kesempatan dia. Dia terlalu sibuk dengan urusan anak, mau urusan rumah tangga. Istrinya wanita karir juga, Say. Sebenarnya wanita karir juga. Jadi aku bilang, nah bang, jangan. Kamu masih mempertahankan pernikahanmu kan? Iya. Gitu kan? Iya, Nov, masih mau. Jangan kayak begini. Nah, satu saat teman-teman, dia punya luka perselingkuhan. Yang pernah dilakukan oleh suamiku, suami dia, teman-teman gue ini, maksudnya mau bilang temanku gitu, temanku ini gitu kan, pernah berselingkuh. Istrinya tahu. Nah, luka perselingkuhan itu tidak mudah sembuh ya. Jadi aku enter, si istri ini begini karena suaminya seperti ini. Pada akhirnya rumah tangga sisanya yang dari habis ketahuan selingkuh sampai sekarang jadi toksik kan? Iya betul. Bertahan hanya untuk apa? Sorry, ketika pernikahan Anda bertahan hanya untuk anak-anak, itu udah jadi toksik loh buat pernikahan. Enggak, makanya gue gini, gue bukan orang yang setuju dengan kalau misalnya ada dua pasangan emang udah nggak bisa banget sama sekali untuk bersama sebenarnya. Ya salah satunya toksik biasanya. Terus mereka nggak mau berpisah, mempertahankan tapi ribut terus di depan anak. Terus dia bilang ini alasannya demi anak. Gue nggak bisa terima. Jadi anak memang nggak bisa dijadikan alasan. Ini hambar kan? Nah masalahnya toxic relationship ini kalau cuman berpengaruh kepada mereka berdua pasangan ini, nah ini gitu ya, mereka udah dewasa, tapi permasalahannya kan impactnya kepada anak-anak. Nah ini yang membuat kita untuk selalu menarik untuk dibahas itu, terutama kita sendiri ngerasa bahwa itu anaknya elu aja gue nggak rela ya jadi korban gitu. Ini anaknya elu sendiri, kenapa diperlakukan seperti itu melihat kondisi toksiknya sebuah rumah tangga. Cuman lagi-lagi gue nggak ngerti ya saya, apakah memang sebucin itu gitu ya, kadang-kadang gue melihat. Jadi kalau misalnya alasannya karena anak, aku nggak mau misalnya anaknya 2, aku nggak mau anaknya tuh nanti yang satu ikut bapaknya, satu ikut ibunya terpisahkan. Tapi kalau yang dua-duanya ikut ibunya, nanti aku juga kesepian, nanti atau bapaknya aku kesepian. Seolah-olah semua itu tidak bisa dinegosiasikan. Nah itu selalu menjadi alasan untuk mempertahankan toxic relationship itu dalam sendiri. Gitu. Padahal nggak sehat. Ya, kadang juga perempuan itu, aku bicara perempuan ya, itu nggak siap untuk hidup sendiri. Ya, karena mungkin semua fasilitas yang udah diberikan oleh suaminya atau apapun itu sehingga membuat dia yang mungkin nggak sanggup nanti kalau hidup sendiri, memutuskan untuk sendiri. Makanya dia mencoba untuk bertahan dalam sebuah hubungan yang sebenarnya sudah menyesakkan jiwa dan raga, membuat mental itu ngacak-ngacak gitu kan. Terus harus seperti apa sih sebenarnya gitu loh, harus seperti apa gitu dalam sebuah hubungan itu gitu. Ketika memang sudah nggak baik-baik saja, sudah merasa toksik, ya tuh bicarakan. Ya kan, teman-teman, berpisah itu bukan hal yang terus aib ya, kalau buat aku ya. Daripada Anda bertahan tapi Anda menyesakkan jiwa dan raga diri Anda dan anak-anak Anda. Dan cinta itu, aku tuh percaya bahwa cinta itu tetap harus pakai logika. Ya, cinta itu tetap harus pakai logika. Makanya tadi aku bilang lawannya cinta itu bukan benci. Lawannya cinta itu adalah tidak peduli. Ketidakpedulian itu bisa Anda ciptakan ketika logika Anda berjalan. Nah, itu. Ya kan? Iya. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara udah tentang cinta, hati, itu udah logikanya kadang-kadang sudah nomor sekian. Kan? Cinta itu dirasakan kapan sih? Di awal-awal pernikahan kan? Ya tapi balik lagi loh, itu orang tuh pandangannya berbeda. Kadang-kadang mereka menganggap bahwa justru karena gue logis, makanya gue nggak mau anak gue ini akhirnya menjadi korban dari misalnya perpisahan, tapi menyadari bahwa ini udah toxic
marriage gitu. Udah. Ya, justru karena kalau Anda itu logis, Anda bisa melihat baik dan buruknya. Susah ya kan? Dan ketika emang harus berpisah, lebih baik berpisah karena Anda memperlihatkan sebuah tontonan ke anak-anak Anda bahwa kita itu jadi pribadi yang nggak berani untuk bicara, gitu kan? Bahwa ya bapak ibunya dipukul, plak, ada KDRT gitu. Iya memang gitu. Terus tiba-tiba bilang, ini papa kayak begini karena cinta sama mama. Pret kalau gue. Dan itu anaknya melihat kayak gitu kan. Selalu. Sama kayak begini. Dan itu berulang-ulang terus. Mama ini marah sama kamu karena mama ini sayang sama kamu. Terus anaknya mikir begini, sayang itu berarti harus marah. Kayak gitu. Betul. Nah, terus kalau Anda bertahan dalam sebuah relationship yang sudah seperti itu, Anda nih nggak sayang ya sama kesehatan fisik Anda. Kesehatan psikis Anda bermula dari kesehatan psikis Anda, itu kesehatan fisik Anda. Memang nggak sayang sama itu semua, kayak gitu kan. Terus apa sih? Jadi sebenarnya dong, bukan cuma dia aja kan? Bukan entah itu pelaku atau itu korban. Jadi bukan itu saja, bahkan kan artinya satu keluarga itu kan menjadi bermasalah sakit semua. Iya dong, karena ketika kita nggak bahagia, ingat, yang bahagia dalam keluarga ada di mana? Perempuan. Di ibu. Ketika perempuannya tidak bahagia, maka semuanya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Even kamu bilang aku bertahan karena cinta, aku bertahan karena anak-anakku. Cinta yang apa? Kayak gitu loh. Cinta yang seperti apa? Kayak gitu. Itu yang harus disadari. Kayak gitu. Terus aku tuh cuma mau ngomong begini loh. Sebenarnya apa sih Mbak Novi? Gimana sih rumah tangga itu dikatakan toksik? Seperti apa? Satu, ketika tadi Anda tidak bertumbuh. Tidak ada kata saling, ya kan? Tidak ada kata saling peduli. Terus tidak ada kata saling menghargai, saling menghormati dan saling menerima. Itu berarti lingkungan rumah tangga Anda sudah toksik. Nah, lagi-lagi pilihannya bertahan atau lepaskan. Kan Pilihnya cuma itu kok, bertahan atau kalau bertahan bisa nggak ini diperbaiki? Meskipun ya tadi kembali ke luka perselingkuhan adalah ada konsekuensi. Luka perselingkuhan adalah luka yang nggak bisa sembuh, Mbak. Dan susah untuk nanti menjalani dan lagi-lagi akan diungkit terus. Ya, artinya kan pilihannya juga sama. Bertahan atau pergi. Nah, ketika bertahan, yuk coba kita duduk bareng. Kita diskusi, ini mau gimana sih Pak, ya kan, kayak gimana. Sama dengan kasus-kasus yang lain. Terus ketika kita bertahan pada akhirnya nanti sampai ke namanya kena KDRT, baik nanti verbal atau fisik gitu kan. Aku harus gimana kalau sudah kena itu? Semua punya standar sendiri-sendiri. Kalau aku kalau aku, ketika Anda menyayangi, tidak mungkin Anda menyakiti. Intinya kayak gitu. Alasan apapun, ketika Anda mencintai, Anda tidak akan pernah menyakiti seujung kuku pun. Nah, kayak gitu kan. Kalau dipukul aja mungkin masih bisa sembuh ya saya. Kita ke IGD. Tapi kalau sudah omongannya nggak karu-karuan, mak jelek di hati gitu tuh. Udah berat. Itu berat dan itu gimana ya indikator sembuhnya kayak gitu kan? Seperti itu. Jadi aku tuh tetap berprinsip begini. Kalau kamu mencintai aku, kalau aku mencintai kamu, itu nggak akan ada namanya saling menyakiti. Ya cuma kan balik lagi kadang orang juga ada yang baper juga ya. Jadi kayaknya cuma gini doang kayak merasa udah tersakiti itu ada. Tapi paling penting kan sekarang kalau kita bahas tentang POV ya, toxic relationship atau toxic marriage itu kan seolah dua yang muncul dalam kepala gue gitu kan, dan gue yakin banget teman-teman di sana juga sama. Itu adalah pertama selingkuh, yang kedua KDRT. Udah melulu tentang itu. Padahal ada finansial. Padahal banyak hal sebenarnya yang menuju ke arah situ. Jadi sebenarnya kan itu kan ujungnya kan ujung-ujungnya KDRT, misalnya ujung-ujungnya adalah selingkuh karena ketidakpuasan dan lain sebagainya. Tapi kan sebelumnya kan gejalanya tuh ada. Biasanya masalah ketidakpuasan terhadap pasangan, baik itu dari looks-nya, pelayanannya, terus apalagi biasanya orang yang membuat akhirnya berpotensi finansial, mungkin campur tangan dari pihak luar, orang tua intervensi dari pihak luar, tuntutan dari pihak luar, kayak gitu. Atau mungkin terlalu sibuk, bisa juga, kan gitu kan. Dan hambarnya pernikahan juga menjadi sebuah alasan juga untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi karena memang kayak udah komunikasi antar pasangan ini sudah tidak terjalin dengan baik. Jadi memang muaranya itu nanti ujungnya udah yang paling akhirnya adalah mesti kalau nggak selingkuh karena nggak ini adalah KDRT. Tapi tolong lihat dulu gejala-gejala. Kalau udah kayaknya gejalanya ini kita segera untuk perbaiki, jangan sampai perselingkuhan itu terjadi, KDRT itu terjadi. Itu yang paling penting. Betul. Jadi yang penting menjadi pasangan yang sehat adalah
pasangan yang saling belajar everyday dalam panjang ini perjalanan pernikahan kita untuk saling belajar, mengerti dan memahami. Ingat ya, satu kesalahan itu bukan akhir dari kehidupan pernikahan. Dari setiap kesalahan kita tuh belajar untuk bertumbuh. Betul. Even tadi terjadi, akhirnya terpaksa terjadi sebuah perselingkuhan atau KDRT, coba masih bisa diperbaiki nggak? Gitu kan. Kalau misalnya berdua itu ketika berdiskusi nggak bisa nyambung, coba cari pihak ketiga. Tapi cari pihak ketiga yang netral. Orang malah bombongi, gitu kan ya. Kalau aku lebih setuju ketika memang bukan berarti rumah tanggaku tidak pernah bermasalah. Masalah itu everyday. Tapi dari masalah kita belajar. Bahkan mungkin dari masalah kita menjadi hubungan kita jadi lebih rekat. Ya kan? Ya kalau nggak ada masalah yang kemarin kita laluin, lu nggak akan jadi Novi yang begini, gue juga nggak akan jadi aneh yang begini, begitu kan? Ambillah hikmahnya dalam setiap pelajaran itu. Dan suami kita atau istri kita tuh kan bukan dewa ya, nggak kayak dewa dewi kayak gitu kan. Mereka juga manusia. Sama Anda masih berumah tangga sama yang namanya manusia, bukan lelembut. Kayak gitu kan, bukan lelembut. Itu artinya kesalahan itu lelembut. Pasangan jadi lelembut tuh ngeri ya. Kesalahan itu pastilah terjadi. Jadi saling memaafkan dan carilah orang-orang yang memang menjadi penengah. Makanya aku berusaha, bukan rumah tanggaku nggak ada masalah, pasti ada masalah, dan aku akan berusaha mencari teman diskusi yang memang profesional. Aku juga kadang gini, berjapri teman gitu, memang psikolog, aku bilang, Kak aku mau ngobrol dong dari sisi pandangmu kalau laki-laki gimana. Kalau gue lagi ngadepin begini, kadang-kadang ya namanya juga, kadang-kadang psikolog satu ini juga error nih, dia bilang, lu punya masalah juga lo gitu, lu masih jadi manusia kagak, itu jadi pada kita masih jadi ejek-ejek. Soalnya orang-orang kadang-kadang mikirnya psikolog itu nggak boleh punya masalah mental, dokter itu nggak boleh sakit, ya nggak bisa. Lo dokter jantung juga nggak bisa nge-bypass jantungnya sendiri ya dok ya. Sama kayak kita ini kan kadang-kadang juga kita bisa ngebantu orang, tapi kadang-kadang kok gue mentok ya, gue harus cerita sama siapa, kayak gitu kan. Akhirnya gue butuh teman cerita, ya kan, yang akhirnya dia menjadi oke. Kadang cluenya gini, kalau mau ketemu sama teman-teman sejawat gitu, bilang, gue ketemu sama lu profesional ya, gue butuh password teman. Password, bukan sebagai teman, bilang gitu. Dia bilang karena gitu. kalau kan sebagai teman nanti ada kecenderungan lagi. Nanti sekarang ada subjektif. Lu kan kayak gini, harusnya lu begini. Aku nggak suka begitu. Cuma aku bilang, lu kan cowok Kak, ini kan cewek, ya kan. Kalau laki gue ini menurut pandanganmu cowok tuh kayak gimana? Secara profesional lo ya. Nah itu. Jadi kadang up and down dalam pernikahan wajar, ya kan. Jadi kita harus segera menyadari sebelum kita masuk ke pernikahan yang toksik, semakin dalam dan semakin akhirnya masuk ke jurang itu dan tidak bisa terselesaikan. Kan sayang. Dulu kan Anda mengikat janji suci pernikahan. Gimana lagunya? Apa tuh? Lupa. Bebas merpati. Jangan lupa itu theme songnya waktu pernikahan yang indah-indah begitu dalam perjalanan kita ada permasalahan, it's okay gitu ya. Jadi memang jadi semua selalu ada theme songnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi kesel banget sama pasangan, boleh tuh kita untuk buka kembali memori-memori betul ya di perjalanan kita sebelumnya. Jadi pada saat itu kita akan membuat kita menjadi ke-recharge lagi perasaan-perasaan kita. Karena bagaimanapun juga toxic relationship pasti ujung-ujungnya awalnya adalah komunikasi. Pembiaran itu ada miskomunikasi di situ. Terus kemudian juga bisa jadi saling menuduh lu yang toksik, padahal kita yang toksik. Jadi gitu kan, saling menuduh akhirnya tidak akan pernah selesai, bahwa semua itu harus dikomunikasikan lagi. Dan yang paling penting lagi bahwa ingat, ada anak yang dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai anak juga akhirnya terpengaruh oleh toxic relationship, dan itu artinya punya trauma. Nanti dia kalau berumah tangga dia akan mengkopas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi mudah-mudahan lebih bijak ya teman-teman semua ya di sana ya. Tolong, jadi sebelum terjadi toxic relationship ataupun toxic marriage itu sendiri, yuk komunikasikan, yuk aware gitu ya. Nggak bisa menyelesaikan sendiri, pakai pihak ketiga. Udah nggak usah libatin emak bapak, nggak usah. Jadi sama masalah nggak usah. Ya, nanti jadi kayak film. Ipar adalah mau. Udah nggak usah. Jadi tolong ya. Jadi kalian memang harus sekarang pokoknya bagaimanapun juga. Itu gimana kayak gitu tuh? Lu jangan closing dulu ya, kan mau ngomong ya.
Ya gimana kagak perselingkuhan itu banyak. Film-film di kita isinya ngajarin selingkuh. Coba kayak gitu. Film-filmnya ini trigger. Kita kayak stimulus tutorial how to selingkuh. Nah, kayak gitu. Selingkuh dengan ipar. Wah, repot urusannya. How to selingkuh dengan mantan teman. Ya kan? Atau how to selingkuh lagi ngeliat sih sama teman kerja. Ya gimana kerja semuanya isinya perselingkuhan. Jadi hati-hati juga, bijaklah juga menonton. Ya, kalau memang itu sekedar untuk edukasi, it's okay. Tapi jangan dibawa baper. Ya. Jadi kepengen, oke gini rasanya selingkuh. Gimana kalau gue selingkuh, yang laki gue mungkin jadi karyawan biasa, jadi gue selingkuh sama CEO kayak gitu, gimana rasanya? Nah, kan jadi begitu. Mimpi lo udah ya. Baik, kalau begitu daripada dia terus bermimpi, kita akhiri dulu episode kali ini. Yang paling penting tetap bijak tadi, jaga komunikasi, keep positive vibe. Pokoknya lingkungan lu harus lu benerin jadi positif. Diri lu sendiri juga lu positifin juga. Pasangan juga kita buat, pokoknya gimana caranya, mudah-mudahan kita saling ngedoain ya. Dan saling support. Dan ingat, terakhir banget ya guys. Pasangan lu itu gak akan bisa dirubah. Adanya kamu merubah dulu dirimu dan yakin pasti pasanganmu berubah. Kunci, oke? Terima kasih ya buat kalian semua yang masih ada di sini dan menyaksikan kita. Mudah-mudahan jadi insight yang luar biasa buat teman-teman semua. See you in the next episode. Bye-bye.